Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Sundari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Mataram. NIM 20230120914074. Saya mengajar di SMP Putri Atanwir, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN kelas 9 dengan materi teks tanggapan, topik memberi tanggapan dengan santun, elemen menulis. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Siap menerima pelajaran hari ini ya? Siap. Siapakah yang sudah masuk? Siap. Pegang dulu. Satika dalam alat tidak kenapa? Sakit. Ya. Jadi kita doakan semoga yang sakit teman kalian khususnya Satika dengan lalatul tidak bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, rambut yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, mula melingkar di agar pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu dari kanan, satu dari kiri, tiga menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua dari kanan, dua dari kiri, tiga menjadi empat, jadilah kamera cekik. Tiga dari kanan, tiga dari kiri, tiga menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat dari kanan, empat dari kiri, tiga menjadi delapan, jadilah kelinci. Lima dari kanan, lima dari kiri, tiga menjadi 10, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang membuat teks tanggapan dengan menggunakan bahasa yang Santun. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini nantinya kalian mampu menentukan dan menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, di mana teks tanggapan itu sendiri nantinya ada yang berupa kritik, ada yang berupa sanggahan atau pujian yang didengar ataupun dibaca. Jadi dalam bentuk teks tanggapan, entah itu secara lisan ataupun tulisan, dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaan dengan kritis, kreatif, dan santun. Jadi selama proses pembelajaran kalian dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis kalian, kemudian berkomunikasi dan juga berkolaborasi nantinya dengan kelompok masing-masing, ya. Ya. Kritik adalah mempelajari kekurangan dan kelebihan
atau hal lain dengan memberikan alasan berdasarkan analisis dan pengkajian yang mendalam, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi hal yang dikritiknya. Kritik pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap suatu hal. Dengan begitu, apa yang disampaikan dalam suatu kritik adalah pendapat atau argumen. Terkadang sangatlah mudah bagi kita untuk menerima dan menyetujui suatu argumen yang bersifat logis dan rasional. Padahal, argumen yang hanya didasari oleh logika dan rasio itu belum tentu benar. Bahkan, bisa jadi sebetulnya argumen itu sangatlah salah, hingga memisahkan esensi dari tujuan kritiknya sendiri. Suatu pendapat dan argumen haruslah diperkuat oleh teori atau data yang mampu memvalidasi kebenarannya. Misalnya, jika kita ingin mengajukan kritik bahwa suatu institusi belum bekerja secara optimal, maka cantumkanlah hasil survei lembaga pengamat yang memang menunjukkan bahwa 51% atau lebih masyarakat masih merasa kecewa dengan pelayanan institusi tersebut. Jadi, setelah kalian menonton video yang barusan, kira-kira menurut kalian bagaimana isinya? Isinya tentang kritik. Dimana menurut video yang ini, kalaupun kita memberikan kritik kepada seseorang itu harus disertai dengan data dan fakta. Jadi dalam memberikan kritik itu tidak boleh asal kita hanya memberikan kritik saja, tapi juga harus disertai dengan data dan fakta, ya. Assalamualaikum. Hai semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan dalam keadaan bersemangat ya. Selamat datang di video pembelajaran kali ini dengan topik memberi tanggapan dengan santun. Yuk kita simak. Cekidot. Capaian pembelajaran pada bab 4 kali ini adalah diharapkan pada akhir fase D, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. Peserta didik mampu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar dan teks tanggapan adalah tulisan yang berisi komentar, evaluasi, pujian, kritik, dukungan atau penolakan. Komentar ataupun kritikan tersebut harus berdasarkan pada fakta atau kenyataan tentang sebuah karya. Teks tanggapan bertujuan untuk menyampaikan masukan atau kritik yang bersifat membangun dengan maksud agar suatu karya bisa menjadi lebih baik. Ciri-ciri teks tanggapan. Sebuah naskah harus memenuhi persyaratan tertentu agar dikategorikan menjadi teks tanggapan. Berikut ini adalah 3 ciri utama teks tanggapan. Yang pertama adalah isi yang bersifat objektif yang dapat dipahami sebagai sesuatu yang berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya. Yang kedua yaitu teks tanggapan disampaikan secara jelas dan logis, tetapi tetap mematuhi norma sopan santun yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga adalah teks tanggapan memiliki 3 struktur, yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan kembali. Struktur teks tanggapan. Teks tanggapan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Berikut penjelasan ketiga poin tersebut. 1. Evaluasi. Bagian paling awal dalam sebuah teks tanggapan. Isinya berupa pernyataan umum dari penanggap tentang hal yang sedang dinilai. Evaluasi merupakan bagian penting bagi seorang penanggap. Pembuat karya bisa fokus pada bagian ini terkait masukan atau kritik yang bisa menjadi evaluasi bagi karya mereka ke depannya. 2. Deskripsi. Bagian inti yang akan disampaikan oleh penanggap sebagai pokok pembahasan. Penanggap bisa mengemukakan pendapatnya lebih rinci dengan menyertakan fakta-fakta atau bukti yang bisa memperkuat opini mereka terhadap suatu karya. 3. Penegasan ulang. Penuntut sekaligus simpulan atas penilaian yang diberikan penanggap pada bagian ini. Beberapa penilaian dan saran ditegaskan ulang untuk suatu yang ditanggapi bisa menjadi lebih baik lagi.
Macam-macam teks tanggapan. Ada dua macam teks tanggapan, yaitu teks tanggapan pujian dan teks tanggapan kritik. Apa perbedaan dari kedua jenis teks tanggapan tersebut? Berikut jawabannya. 1. Teks tanggapan pujian. Teks tanggapan pujian sering dipakai untuk menyampaikan pujian atau berbagai bentuk apresiasi lainnya terhadap suatu hal. Jenis teks ini biasanya juga memuat berbagai kalimat positif yang memiliki tujuan untuk memberikan perasaan senang kepada orang yang diberikan pujian atau apresiasi tersebut. 2. Teks tanggapan kritik. Teks tanggapan kritis adalah tulisan yang dapat dipahami sebagai salah satu jenis teks untuk menyampaikan suatu kritikan. Kritikan tersebut biasanya disampaikan dengan sifat yang mengomentari atau bisa juga menyalahkan, sehingga berpotensi untuk memunculkan perkataan negatif. Namun, teks Jadi setelah kalian menonton video pembelajaran tentang teks tanggapan, nah itu ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Salah satunya yaitu adalah struktur teks tanggapan itu sendiri. Ada berapa struktur teks tanggapan? 3. Yang pertama apa? Evaluasi. Yang kedua? Deskripsi. Yang ketiga? Penjelasan. Jadi ada 3 poin utama dalam struktur teks tanggapan, yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Nah, setelah itu ada juga macam-macam teks tanggapan. Ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama yaitu Teks tanggapan pujian. teks tanggapan pujian, dan yang kedua adalah Teks tanggapan kritik. Jadi teks tanggapan pujian itu biasanya orang-orang biasa memberikan pujian terhadap karyanya. Nah, biasanya kalau kalian mendapatkan pujian, apa yang kalian rasakan? Senang, berbunga-bunga, apalagi berbinar-binar, bangga, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ketika kalian mendapatkan kritik, bagaimana perasaan kalian? Sedih. Sedih. Selain sedih, ada yang marah-marah? Kadang-kadang kaget ya. Jadi sebenarnya bagaimana caranya memberikan tanggapan terhadap karya, ini karya nak ya. Jadi kita tidak menilai atau menanggapi orangnya, tapi yang kita tanggapi terlebih kepada karyanya. Sampai di sini paham? Ya, Ibu. Kemudian selain itu ada cara-cara untuk mengkritik yang baik dan benar. Yang pertama, ada yang tahu apa? Angkat tangan yang tahu. Apa Rabani? Gunakan bahasa yang satu. Menggunakan bahasa yang satu. Itu cara mengkritik yang pertama. Nah, yang kedua apa? Apa? Sheila? Mengkritik tulisannya atau perjalanannya perangannya. Ingat ya, yang dikritik adalah tulisan atau tindakannya, bukan orang. Bukan karena kamu jelek, kamu rambutnya gondrong dan lain sebagainya. Tapi kita menekankan kepada hasilnya, kepada tindakannya. Kemudian cara mengkritik yang ketiga yaitu apa? Ada yang bisa apa tadi? Berikan kesimpulan dan cara melakukan kritik atas saran tahap tindakan. Nah, yang terakhir yaitu kita memberikan kesimpulan atau cara melakukan kritik atau saran tahap demi tahap. Sampai di sini paham ya? Ya, Ibu. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan memberikan kalian ini nak ya. Kalian Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Kalian cukup diam di tempat saja biar Ibu yang berjalan ya.
tempatnya di sebelah sana. Kemudian yang mendapatkan nomor 2, silakan semuanya pindah ke sini. Yang mendapatkan nomor 3 pindah ke bangku ini. Dan yang terakhir yang mendapatkan nomor 4 pindah ke bangku ini. Silakan, ayo berdiri, pindah tukeran tempat dengan temannya. Yang di depan mungkin dipindah dibalik bangkunya kursinya. Dibalik kursinya, yang di depan kursinya dibalik. Sudah? Sekarang kalian perhatikan Ibu terlebih dahulu. Ibu akan membagikan kalian sebuah LKPD. LKPD memberi tanggapan dengan santun. Jadi jangan lupa nanti nama kelompoknya kalian tulis di depan. Selanjutnya kalian buka, di situ ada sebuah teks. Bacalah dengan seksama cerita di bawah ini yang berjudul Kenakalan Remaja di Lingkungan Sekolah. Kalian baca terlebih dahulu sampai dengan selesai. Setelah itu, pada halaman ketiga, kalian tentukan ide pokok bagian yang setuju dan bagian mana yang tidak setuju serta berikan alasannya. Jadi ide pokok dari tulisan yang sebelumnya yang sudah kalian baca itu apa, kalian tulis di sini. Selanjutnya bagian mana yang kamu setuju. Di sini kan ada beberapa pendapat ya. Kira-kira kalian sependapat dengan kalimat yang mana, kalian tulis juga di sini. Kalau misalnya ada yang kalian tidak disetujui, silakan kalian juga tulis di sini. Ya, sudah Ibu sediakan kotak-kotaknya, kolom-kolom yang perlu kalian isi. Selanjutnya kembangkan ungkapan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan berdasarkan ide pokok, bagian-bagian yang setuju dan bagian-bagian yang tidak setuju serta alasannya. Jadi setelah kalian menemukan ide pokok, bagian yang setuju, bagian yang tidak setuju, silakan kalian buat kalimat ini. Kalian kembangkan kalimat-kalimat yang sudah kalian temukan menjadi sebuah paragraf pada poin yang terakhir. Ya, kotak-kotaknya tempatnya di sini. Ya, paham sampai di sini? Selanjutnya pada bagian terakhir, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, kalau struktur teks tanggapan itu ada 3, di mana 1 itu ada evaluasi, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga yaitu penegasan upah. Kalian baca kembali teks ini. Kira-kira yang masuk ke bagian deskripsi yang mana, yang masuk ke bagian evaluasi yang mana, dan yang masuk ke bagian penegasan ulang yang mana? Paham sampai di sini? Iya. Mengerti nak ya? Iya. Sekarang Ibu bagikan ini untuk kelompok 1. Baca dulu kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Teksnya dibaca dulu, kemudian kotak-kotaknya kalian isi sesuai dengan pendapat kelompok kalian masing-masing. Ayo dikerjakan.
Itu macam-macam kamu perincian kamu sendiri. Bagaimana tugasnya? Sudah semua apa belum? Sudah. Kalau sudah semua, Ibu tunjuk satu kelompok saja untuk melakukan presentasi ke depan ya. Ya, Ibu. Mungkin sebelum tunjuk ada yang mau bersedia dengan ikhlas untuk presentasi di depan. Kelompok siapa? Kelompok berapa? Ibu. Kelompok 2. Silakan Naila Aulia, Rabani dan teman-temannya untuk maju ke depan. Perkenalkan dulu nama kelompoknya ya. Silakan. Untuk kelompok yang lainnya, Ibu minta silakan kalian perhatikan penampilan dari kelompok 2. Kalian simak baik-baik, kemudian nanti kiranya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan pendapat kalian boleh ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pemerintahnya peserta didik memberi tanggapan yang turun. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Sarabani. Nama saya Nurfanda. Nama saya Nilaulia. Nama saya Tiara Kumar. Nama saya Hidayat. Kami akan mempresentasikan visi kami. Ide pokok dari teks tersebut adalah ada beberapa kenakalan remaja di area sekolah. 1. Tawaran antar belajar. 2. Bolos sekolah. 3. Mencuri tinggi sekolah. 4. Mencuri dan 5. Merusak fasilitas sekolah. Bagian yang kami setujui dari kenakalan tersebut yakni bolos sekolah. Kemungkinan bolos sekolah terjadi karena beberapa hal, seperti cara mengajar yang membosankan, jam mengajar yang ketat, dan tanggapan tidak terima oleh guru. Bagian yang tidak kami setujui yakni tawaran antar belajar. Saya tidak setuju karena kegiatan ini tidak wajar dalam anak belajar. Hasil kritik dari kelompok kami yakni ada beberapa kenakalan remaja yang kami setuju dan tidak kami setujui. Di antara yang kami setujui yakni bolos sekolah. Bolos sekolah terjadi karena hal yang kami beritahukan tadi. Dan yang tidak kami setujui, tawaran antar remaja sekolah. Tawaran ini dapat berakibat fatal bagi pelaku dan korbannya. Deskripsi. Apakah karena itu tanggapan kenakalan remaja sekolah? Jadi ada pertanyaan dari temannya kamu. Apakah hanya karena itu yang kamu sebutkan tadi ada beberapa hal yang membuat anak-anak memiliki kenakalan remaja, yaitu salah satunya yaitu bolos sekolah. Apakah hanya karena apa tadi? Pelajaran yang tidak menyenangkan? Apakah hanya karena mata pelajaran yang tidak menyenangkan anak-anak menjadi bolos sekolah, atau karena ada hal lain mungkin? Ada hal lain. Ada hal lain. Contohnya, misalnya apa hal lainnya itu?
malas belajar. Malas belajar. Jadi tidak selalu mata pelajaran yang tidak disukai ya. Tapi kadang-kadang memang dari diri anak itu yang tidak memiliki motivasi dan malas belajar yang menyebabkan anak tersebut membolos sekolah. Ada pendapat lain? Kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Semua ya? Dari awal kita sudah mempelajari apa itu teks tanggapan, kemudian kita sudah juga melakukan presentasi kelompok 2 dan yang memberikan tanggapan juga sudah selesai. Kira-kira sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan ya? Jadi kalau misalnya memang tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu ulangi lagi. Ada beberapa hal terkait cara kalian memberikan kritik supaya tidak menyinggung orang yang kalian berikan kritik. Karena yang namanya kritik itu kan pasti identik dengan kalimat yang gini nak ya, kalimat yang tidak mengenakan. Beda dengan pujian. Siapapun orangnya itu pasti senang ketika mendapatkan pujian. Beda dengan ketika kita mendapatkan kritik, maka kadang-kadang ekspresi yang kita keluarkan bisa marah, bisa kaget, bisa insecure, dan bisa perasaan negatif lainnya. Ya kan? Jadi ada beberapa hal sebenarnya cara untuk mengkritik dengan menggunakan bahasa yang satu, yaitu yang pertama kalian tidak boleh mengkritik orangnya. Jadi Ibu tekankan lagi, kalian hanya boleh mengkritik tindakannya saja, karyanya. Misalnya, ketika ada teman kamu memasak dan hasil masakannya asin, kalian jangan pas langsung bilang makanan kamu tidak enak keasinan, misalnya seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Mungkin nanti kalian bisa melimpahkan kesalahannya pada garam, mungkin garamnya terlalu banyak, kan garam tidak bisa tersinggung oleh kalimat-kalimat pedas kalian nantinya, ya kan? Ya kan? Iya, Ibu. Nah, selain itu, refleksi sungguh-sungguh nak ya, supaya hasil nanti bisa di atas atau melampaui AKM. Semoga kalian semuanya berhasil dan sukses. Amin. Kita ajukan jempol untuk pelajaran hari ini. Hari ini kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri pelajaran sampai di sini. Ibu minta ketua kelas memimpin doa. Silakan berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'alna biha min ahlil ilmi. Zahira wa batina wa tansurna bi dzalika shalihin. Fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul asma'a idza syi'ta sahla.